Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2, kelas Ekonomi Syariah 5H, YIN Tulungagung. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Istihanul Nazza Zulfia. Yang kedua, ada Dewi Rahmasari. Yang ketiga, ada Ahmad Ide Pramana. Dan yang terakhir, ada Muhammad Nur Salasa Hedi Santoso. Di sini, kita akan menjelaskan dasar regresi dan model ordinary least square atau OLS. Selamat menyaksikan. Poin A, konsep, karakteristik, dan model regresi. Model regresi merupakan suatu cara formal untuk mengekspresikan dua unsur penting suatu hubungan statistik. Misalkanlah Y menyatakan konsumsi dan X menyatakan pendapatan konsumen. Dalam hal ini, di dalam model regresi peubah X diperlakukan sebagai suatu peubah acak. Untuk setiap skor pendapatan, ada sebaran peluang bagi X. Bentuk fungsional hubungan regresi. Pemilihan bentuk fungsional hubungan regresi terkait dengan pemilihan peubah bebasnya. Yang lebih sering dijumpai adalah bahwa bentuk fungsional hubungan regresi tersebut tidak diketahui sebelumnya. Kegunaan analisis regresi. Yang pertama, regresi mampu mendeskripsikan fenomena data melalui terbentuknya suatu model hubungan yang bersifat numerik. Yang kedua, regresi juga dapat digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap suatu kasus atau hal-hal yang sedang diamati melalui penggunaan model regresi yang diperoleh serta sebagai prediksi. Yang ketiga, model regresi dapat dimanfaatkan untuk melakukan prediksi variabel terikat. Model regresi linier sederhana dengan sebaran suku-suku Gala tidak diketahui. Bentuk umum fungsi regresi linier dapat dituliskan sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus EI. Estimator dengan OLS dan asumsi. Metode OLS merupakan landasan utama di dalam teori ekonometrika. Metode OLS ini dibangun dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Misalkan mempunyai model regresi populasi sederhana sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus EI. Asumsi yang berkaitan dengan model garis regresi linier dua variabel adalah sebagai berikut. Asumsi 1, hubungan antara Y dan X adalah linier dalam parameter. Asumsi 2, variabel X adalah variabel tidak stokastik yang nilainya tetap. Asumsi 3, nilai harapan atau rata-rata dari variabel gangguan EI adalah 0. Asumsi 4, varian dari variabel gangguan EI adalah sama. Asumsi 5, tidak ada serial korelasi antara gangguan EI. Asumsi yang keenam, variabel gangguan EI berdistribusi normal. Asumsi 1-5 dikenal dengan model regresi linier klasik atau classical linear regression model. Oke, untuk selanjutnya yang C yaitu pendekatan matematika untuk memahami parameter. Kedua parameter beta 0 dan beta 1 dalam model regresi dinamakan koefisien regresi. Beta 1 adalah kemiringan slope garis regresi. Kemiringan menunjukkan perubahan rataan sebaran peluang bagi Y untuk setiap kenaikan X satu satuan. Parameter beta 0 adalah nilai intercept Y garis regresi tersebut. Bila cakupan model tidak mencakup X sama dengan 0, maka beta 0 mempunyai makna sebagai rata. Poin D. Interpretasi dasar model regresi tunggal. Regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y.
Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif. Serta digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus dari analisis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX. Keterangan. Y adalah subjek dalam variabel dependen yang diketahui. Sedangkan A adalah harga Y ketika harga X sama dengan 0 atau konstanta. Sedang B adalah angka arah yang menunjukkan angka permintaan atau penurunan dalam variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Sedangkan X adalah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana adalah 1. Menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. 2. Mengidentifikasi variabel faktor penyebab dan variabel akibat. 3. Pengumpulan data. 4. Menghitung X pangkat 2, Y pangkat 2, XY, dan total dari masing-masingnya. 5. Menghitung A dan B berdasarkan rumus di atas. 6. Membuat model persamaan regresi linear sederhana. Dan 7. Melakukan prediksi terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat.